Presiden Jokowi akhirnya berterus terang. Ia menegaskan dia tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023 dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini, Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres. Ia melakukan cawe-cawe perihal penentuan capres itu kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat, Jokowi menganggap capres yang tidak ia dukung bukan untuk kepentingan negara atau bisa disebut sebagai musuh negara. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati, oleh BIN, mau begitu semua. Kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Ya bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Ia melakukan segala cara mencekal Anies Baswedan agar tidak ikut Pilpres atau menang Pilpres. Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut Pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden. Ini adalah perihal yang sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak ia dukung boleh dicekal dengan alasan demi kepentingan negara, dan itu maksudnya untuk Anies Baswedan. Ini sangat tidak baik seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan bukan untuk kepentingan negara. Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk kepentingan negara. Kesimpulan atau mindset Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini, sebab ada puluhan juta orang yang mendukung Anies Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik. Karena itu, ada pula makna implisit lainnya, yaitu Jokowi berhak mencekal Anies dengan segala cara demi kepentingan negara yang ia maksud. Kalau saja Jokowi mau merenung ulang diksi demi kepentingan negara, ia tidak akan netral di Pilpres 2024. Sesungguhnya, ia mendeklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya. Tentu ini sangat eksplosif, sangat berbahaya. Jokowi tidak hanya melakukan pelanggaran konstitusi ketika menggelar pertemuan koalisi demi negara di Istana Negara, tetapi juga ia telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya. Kami berharap bahwa kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini dan kami yakin Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Setelah
berdiskusi. Kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Salah satunya membereskan soal kemiskinan. Awalnya, Anies Baswedan mengomentari pernyataan Presiden Jokowi soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menyebut banyak kekhawatiran yang timbul oleh pernyataan tidak netral itu. Anies juga mengatakan, pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan kriminalitas dan penjagalan. Anies juga menyebut pernyataan itu dapat membuat penyelenggaraan pemilu 2024 tidak netral. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai mendapatkan perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden mendapatkan perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Kemudian Anies menegaskan bahwa Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Selain soal kemiskinan, Koalisi Perubahan juga fokus terhadap menghadirkan keadilan hingga menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Anies berharap agar kekhawatiran terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu tidak benar-benar terjadi, sehingga kontestasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebelumnya, salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, Partai Demokrat, mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih baik fokus dengan tugasnya, salah satunya terkait persoalan kemiskinan yang perlu ditekan. Jokowi diingatkan bukan malah justru ikut cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Presiden cawe-cawe itu punya makna melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Mestinya Presiden menyampaikan akan fokus dengan tugas dan bertanggung jawab. Masyarakat memang sangat menginginkan Presiden fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Banyak pekerjaan rumah yang menanti Jokowi selaku kepala negara. Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi. Pendapatan per kapita juga tidak banyak peningkatan dibandingkan era SBY. Sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga pokok terus melonjak. Maka dari itu, masyarakat meminta Jokowi tetap fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya. Harapannya agar bisa meningkatkan hal baik untuk penerusnya. Kalau Presiden Jokowi menyampaikan patuh cawe-cawe, wajar publik mencurigai pembiaran Jokowi terhadap tindakan begal yang diduga dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Jangan salahkan jika publik menilai tidak heran Jokowi membiarkan Muldoko tetap menjadi KSP, padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024.